Selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga beberapa saham sektor finance, terutama bank daerah dan bank-bank sektoral. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, menguat 0,76% ke harga 7.761 dan transaksi ada di 10,8 triliun. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini all time high lagi. Setelah kemarin beberapa hari, 2 hari mencoba all time high, gagal. Akhirnya all time high. Besok all time high, peluang besar all time high 7.800 ya. Tapi ini disclaimer, tapi setelah itu kemungkinan besar tetap akan ada rawan profit taking. Hati-hati untuk ISG. Itu aja. Lanjut, saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 565, terkoreksi 1,73%. Langsung saja katanya BJTM gak kemana-mana, rawan lebih condong turun. Jadi mungkin gak bisa ditarik naik sebelum FOMC minggu depan tanggal 18 September. Kemungkinan naik tapi terbatas 580 maksimal. Itu aja ya. Gimana yang punya dari 500 ya, kalau mau profit taking jebol 560 550 bisa profit taking, nanti buyback di bawah. Atau tergantung masing-masing. Trennya gimana untuk sampai akhir tahun? Tetap akan tembus 600 akhir tahun. Peluang besar untuk BJTM. Kemungkinan besar. Seperti ini gambarnya, tapi ini disclaimer, belum tentu terjadi. Jangan ditelan mentah-mentah. Ya, nih ada pola cup and handle. Berarti neckline-nya nanti sekitaran 525. Kalau ISG ada koreksi itu maksimal BJTM koreksi 525. Itu menurut pandangan saya. Seperti itu. Lanjut. Ada BJBR yang ditutup di harga 1000 menguat 0,5%. Langsung saja ke teknikalnya. BJBR nggak kemana-mana juga. Kalaupun naik paling maksimal 3%, 2-3%. Jadi lebih ke wait and see. Kecuali Bapak Ibu yang sabar, yang cocok dengan strategi pergerakan seperti ini nih, yang Bapak Ibu kerja mungkin nggak terlalu mikirin market. Ya targetkan aja sampai akhir tahun mungkin bisa sampai 1100. Jadi ada potensi upside 10%. Tapi bisa turun dulu. Jadi kalau misalnya beli harga sekarang ya, jadi sampai akhir tahun disclaimer yang bisa potensi upside 10%. Itu untuk BJBR. Kalau untuk trading jangka pendek jangan dulu, lambat gerak. Lanjut, ada Agro yang ditutup di harga 270 menguat 2,27%. Agro kemarin saya ada beli ya. Di grup sudah saya infokan beli di 268 270. Targetnya di 284 apa 290, habis itu 300. Dia naik sampai 278 aja saya belum profit taking. Pas dia turun kembali ke harga beli, saya infokan juga di grup jual BEP. Saya infokan saya jual BEP. Nah, itu ya. Kalau Bapak Ibu mau join di grup, baik grup swing trade, grup external community, Stockbit itu free dengan memasukkan kode R41778. Ya minimal saldo 10 juta untuk Bapak Ibu transaksi, bukan untuk saya ya. Untuk modal Bapak Ibu transaksi nanti saham-sahamnya saya rekomendasi dari grup Telegram ya, dan minimal transaksi jual beli akumulasi sebulan itu 50 juta. Bapak Ibu bisa tetap bertahan atau join di grup, itu free. Bagi Bapak Ibu yang punya akun sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit. Atau kalau nggak mau, masih tetap mau pakai sekuritas lama di luar Stockbit, itu bisa masuk di komunitas Swing Trader Borneo Trader dengan berbayar. Link 3 di deskripsi ada. Ya pilih aja, atau mau kelas scalping di 15 September nanti saya akan adakan kelas scalping trading cepet ya, dengan target profit ya 3-5% ya, tergantung sahamnya. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping, nanti diajarin bagaimana tekniknya, cara screening sahamnya, cara baca bid offer, cara menganalisa time frame chart lebih kecil ya, cara membuat trading plan dan momentum melihat ciri-ciri saham mau naik dan turun. Kalau tertarik bisa join ya. Itu jadi Agro kemarin juga ya, saya jual BEP karena saya lihat lawan, dan kemarin memang tutupannya di 264. Nah, jadi saya selamat harusnya kemarin. Tapi melihat hari ini rebound lagi, apakah saya beli lagi? Enggak. Saya pilih sama yang lain ya, karena yang lain juga ada yang berpotensi ya. Seperti hari ini ada cuan. Ya kalau ditanya kenapa nggak beli Pani, nggak beli yang lain, kan naik tinggi juga tuh. Ya kalau Pani udah beli dari 5.000 ya. Jadi saya nggak mau kejar. Kemarin juga bilangnya kenapa nggak beli Pani, belinya DIT. Nah DIT naik berapa persen tuh 3 hari semenjak rekom. Nah itu ya,
kita harus pilih juga sahamnya kira-kira yang mana belum naik. Udah itu pilih. Lihat bagus nggak sahamnya. Kalau bagus ya entry. Jangan bekejar saham-saham yang udah naik tinggi dikejar. Ya memang bisa profit. Pani memang ngasih profit lagi ya. Kalau Bapak Ibu kejar kemarin, Pani ngasih profit. Coba lihat Pani ya. Tuh Pani ngasih profit kemarin 13%. Iya pas kebetulan. Tapi coba Bapak Ibu lihat histori Bapak Ibu kejar saham atas. Apakah sering profit apa sering loss? Yang seperti ini nih kan jarang-jarang terjadi aja. Karena memang masih ada story. Tapi resikonya pasti ada. Kebiasaan coba Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss. Yang biasanya kejar atas nggak pakai stop loss mana? Coba lihat di histori transaksi atau di portfolionya. Lebih sering loss apa lebih sering profit? Nah itu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Kalau yakin ya nggak masalah juga. Ya. Jadi agro gimana nih? Agro masih 50-50 nih. Antara minggu ini ditarik naik dulu kah? Atau ya selesai kena buang langsung. Kalau ditarik naik minggu ini ya 290. 294 itulah kita lihat agro. Mungkin besok saya bisa entry lagi nggak agro kalau menarik. Kalau menarik besok mungkin saya entry juga. Tapi lihat besok dulu ya. Itu aja untuk agro, tapi sudah banyak juga portfolio saya isi sahamnya bagus-bagus. Jadi ya mungkin ya kalau ada dana margin besok, kalau ada momentum agro mungkin saya entry juga. Ya cari-cari profit dengan dana gratis dari sekuritas, tapi itu high risk ya. Ingat dana margin itu ya seperti pisau bermata dua. Kalau nggak Bapak Ibu bisa lossnya 2 kali lipat, profitnya bisa 2 kali lipat. Ya tergantung masing-masing. Itu untuk agro besok kita lihat. Lanjut ada BBYB yang ditutup di harga 284 menguat 1,42%. Langsung saja katakannya BBYB harus rebound. Besok nggak ada cerita. Besok harusnya mulai ditarik naik. Kalau memang ditarik naik besok naik. Pokoknya ingat ya kalau dia turun di bawah 278 besok koreksi lagi udah lemah. Itu aja untuk BBYB. Lanjut ada Maya yang ditutup di harga 238 menguat 0,84%. Maya saat ini belum kemana-mana. Kalaupun naik-naik terbatas. Maya ini ya gini aja, saya kasih kuncinya Maya. Beli di bottom nanti kalau ada ISG koreksi di dalam. Atau nanti beli Maya kalau tembus 280 pas ISG reversal. Setelah koreksi dalam ISG reversal kan misalnya nanti habis uji support koreksi dalam September atau awal Oktober, pas dia reversal Bapak Ibu lihat nih EMA 200-nya nih sandarannya tembus beli. Sekarang kan di 265. Kalau dia turun nanti lebih turun lagi nih. EMA 200-nya bisa di 240, 230. Nah, itu beli. Targetnya mana? Minimal 400. Itu targetnya ya untuk Maya. Itu aja. Lanjut ada BBKP yang ditutup di harga 64 terkoreksi 1,53%. BBKP lagi sideways, besok harus rebound. Gak ada cerita gak rebound. Targetnya kemana nih kalau jalan seminggu ke depan sampai EWNC itu 75. 7275 kita lihat. Itu minimalnya ya. Supportnya masih sama 60. Tergantung Bapak Ibu kalau berminat BBKP. Lanjut. Ada PNBS yang ditutup di harga 52 terkoreksi 1,8%. PNBS belum menarik kalau belum tembus 55. Tapi kalaupun tembus 55, kalau pandangan saya tetap perlu hati-hati. Mendingan PNBS ini ya. Kalau menurut saya tunggu setelah ISG koreksi aja. Kalau ISG koreksi dia tembus 55 baru entry nanti. Kalau entry tembus 55 sekarang kalau ISG lagi di pucuk ini takutnya false break juga. Tapi ya lihatlah kalau Bapak Ibu mau curi stat, siapa tahu nih ada tarikan seminggu ke depan ke 5556 kan lumayan ya. Stop loss 50. Kalau mau beli sekarang stop loss 50. Itu aja disclaimer. Tapi lanjut ada PNLF yang ditutup di harga 392 menguat 0,51%. PNLF besok konfirmasinya rebound ada peluang besar 420-424. Kalau rebound dia bisa mencoba naik sampai POPNC minggu depan 420-424, mungkin gak 440. Sepertinya agak berat tapi namanya market tuh apapun bisa terjadi ya. Tapi kalau besok PNLF turun di bawah 390, 350, 360 hari. Bagus gak untuk jangka menengah? Tetap bagus. Kita cari di mana swing low-nya. 360 kah, 340 kah, atau jelek-jeleknya 320. Tetap menurut saya akan uptrend sampai akhir tahun. Ya, ini kemungkinan besar sideways, habis itu tetap akan tembus 400 nanti. Itu aja. PNLF lanjut. Ada PNBN yang ditutup di harga 1335 terkoreksi 0,34%. Langsung saja ke TNK-nya. PNBN saat ini belum juga
agak rawan. PNBN kalaupun naik menurut saya nggak lebih dari 1400. Terus pola dead cat bond 1200-an arah. Maksimal turunnya kemana nih kira-kira PNBN? Kalaupun memang ada ISG koreksi dalam. Ini menurut saya gambaran waktu saya analisa nih ISG koreksi dalam 1200 maksimal koreksinya. Saya malah tunggu kalau dapat. Tapi bisa nggak ini jadi swing low dan dia reversal naik lagi ke atas? Ya kita lihat ke depannya. Tapi kondisi sekarang pokoknya di bawah 1400 hati-hati untuk PNBN. Lanjut, ada Penin yang ditutup di harga 925 menguat 1,09%. Penin mungkin ada potensi rebound nih. Karena ada potensi rebound. Tarikannya bisa sampai mana? 960, 980. 1000 mungkin nggak? Ya kita lihatlah. Risknya pokoknya pertimbangkan stop loss dulu kalau udah jebol 900. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen jangka menengah silahkan aja ya. Sepertinya nggak jauh juga turunannya. Kalaupun turun ya apa? Ke support kuatnya 820, 830 untuk Penin. Itu aja. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 422 sama harga penutupan hari sebelumnya. Cepin minggu ini antara ditarik naik atau dibuang. Ya, nah ini ya, dia doji lagi ya dan di atas 420. Pokoknya kalau dia jebol 416 pertimbangkan stop loss. Yang mau pakai stop loss, yang mau pakai average down, ya average down di 380, 390. Minggu ini antara ditarik naik ke 440, habis itu selesai juga atau ya langsung dibuang. Pokoknya turun di bawah 416 gagal. Lanjut turun dulu ke bawah. Cepin. Lanjut saham terakhir ada BNI yang ditutup di harga 322. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 232 sama harga penutupan hari sebelumnya. BNI sepertinya juga harus rebound. Kalau nggak rebound ya selesai dibuang juga dulu. Nah ya betul ya. Pokoknya kalau rebound 240, targetkan 240, 244 aja. Dan risknya pokoknya jebol 228 buang dulu. 2% aja tuh, 226 buang. Ya, kita lihat BNI. Minggu ini nih ya harusnya kalau market all time high besok dan lusa ya. Tarikan terakhirnya mungkin gak nih swing low dan dia reversal uptrend. Selama di bawah 240 belum. Cuman ya kita lihat kondisi ISG juga. Ya, tapi kalau dibawa ke 240, 244 kan lumayan juga tuh. Risknya cuma 2%, target profit 2,5%. Bukan 2,5%, 2,5 kali lipat risknya. Jadi ada potensi profitnya 5%. Ya, BNI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Boneta ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.